Ini kayaknya di ini nih. Oke guys, kali ini Sport yang baru itu. di round pertama guys antara Bigetron Alpha melawan Blacklist International. Terinspirasi. Iya, keren kan makanya. Keren. Itu di atap lagi ada yang main Magic Chess tuh. Iya kan ini di situ Sama ada kuli panggul yang lagi ngetong. Blacklist mengeband Awas aja nih tiba-tiba Cecilion, ini kan bridging duet gitu. Early. Sekarang kan main Magic Chess. Tapi kita back to the draft dulu aja. Ntar lagi 5.000 penonton. Agura juga langsung ditutup sama dari Bigetron Alpha. So, Blacklist. Apa yang bakal mereka ban? Kenapa jadi bahasa Inggris, Pak? Iya, kan Blacklist tadi. Belum, Blacklist. Jadi kita kalau seandainya pas Blacklist ngedraft, kita pakai bahasa Inggris. Terus pas lagi tim fight gimana, Pak? Kamu nge-rap pakai bahasa Inggris gimana, Pak? Wah, tiba-tiba jadi Eminem ya, Pak. Iya. Aduh, berat tuh kalau kayak gitu. Tapi Parsia, ini menarik. Berat tuh kalau kayak gitu. Tapi Parsia, ini menarik banget untuk Bigetron Alpha. Groundnya banget, gak bisa sembarangan untuk Ruby ataupun ekspor bisa masuk ke area belakang walaupun mereka punya I'm of Entertain juga lah sebenarnya. Tapi dari Blacklist International, they ban the Yisanshin. So there is no more Trashless. No more Trashless. Yeah. No more Mountain Shock. You have the ability apa ya, kena crowd controlnya. Ya. Oh iya iya. To avoid the crowd control effect. Ya. Itu bahasa Inggris ini. Ya. Udah lama. Ya. Udah lama. Kalau ya kan dulu zaman kerja di Monton tiap hari ngomongnya Inggris, Pak. Oh iya. Iya, jadi masih bisa lah ya dikit-dikit, Pak ya. Terakhir saya ngomong bahasa Inggris itu SMP apa SMA? SMP. Ya nggak apa-apa, sekarang latihan lagi. Iya. Siapa tahu abis ini ya kan panggilan untuk job internasional. Amin. Amin. Langsung les bahasa Inggris. Aman ya. Ada Lunox yang di ban untuk Bigetron Alpha. Tentunya nggak mau melihat support yang memberikan burst damage. Tadi karena Kagura juga di ban dan Bigetron Alpha mereka nggak mau dihara sampai ke arah belakang karena ada Parsia. One more hero from Blacklist. What they gonna ban? Because no more Kubra, so they can use the Tyrone Rage, Tyrone Revenge, and the Bouncing Ball, who can make the Blacklist heroes hard to get in or dive in to the Bigetron Alpha formation. Yes, of course. Dan ada Grok yang kali ini muncul untuk Bigetron Alpha. Ini bakal merusuh banget ke arah jungle milik teman-teman dari Blacklist International untuk seorang ekspor atau mungkin untuk bahkan mengganggu Rafael. Kita lihat guys, apa yang terjadi guys. Di area jungle. Wah, Ben Lunox, Kagura. Gangguin Xbox-nya di jungle. Jadi ya mungkin dengan wajar dia bisa nyolong ke purple atau orange buff atau Guardian's Barrier kan juga bisa bikin tembok, portal PPKM 1x24 jam, bikin buffnya reset. Betul. But there is Eudora and Benedetta for Blacklist International. Eudora. Interesting because Eudora we already know that got nerfed in this patch. Here it is ya. Eudora is weak. In above the paper ya, above the paper Eudora is weak to the high ground heroes, but they have Benedetta who can use the Electro Final Blow to go to the Parsia when he use the Feather Edge. Ya. Jadi buat para penonton di rumah, ini artinya nih ya, biar siap-siap. Eudora itu lemah kalau misalnya ketemu hero high ground seperti Parsia, tapi dengan adanya gitu. Jangan lupa sih. Gue nggak siap. Aku tidak siap. Padahal gue pengen kasih tahu yang benar. Granger ternyata jadi pilihan terakhir bagi teman-teman Bigetron Alpha dan ini adalah hero-nya Bottle. Yap, hero Bottle yang memang sempat banget populer, sering banget digunakan di Lane of Dawn ketika MPL season yang ke-7. Betul. Dan Granger pun sekarang masih cukup oke juga untuk di pick sebenarnya. Cuman bagaimana nanti dia bisa sustain di arah early sampai ke arah mid game-nya karena once Granger udah bisa bagus di early, dia udah bisa ngamainin sampai ke arah late game. Yap, dan buat para pendukung Bigetron Alpha langsung ketik di kolom komentar #BetterWin, #IndoPride. IndoPride. Dan juga and for the supporter for Blacklist International, yes, please write on the comment section #BreakTheCode. Break the code and of course your flag, Filipino flags. Yeah, you can use the Philippines flag to send the support for the Blacklist International. So this is the game yang pertama di match yang terakhir untuk hari ini antara Blacklist International versus Bigetron Alpha. Alright, kita sudah masuk ke game yang pertama.
Untuk kedua tim benar-benar udah berada di posisi masing-masing sesuai dengan kata Holius. Oh my Venus kali ini sebagai support dengan Rafaelanya sama-sama berada di area mid, tapi lihat grok dari seorang KYY sepertinya sudah mengetahui pergerakan dari Xbox milik seorang Wise. Langsung aja diganggu-ganggu di sana dan backup yang sangat bagus dilancarkan oleh seorang Haji dan juga Oh my Venus. Oke, tapi di sini dari Matt dia yang menggunakan Hayabusa ya. Sedangkan untuk Rainbow dia dengan Farsianya ada di area mid lane. Brans, gimana? Oh ya benar, Brans yang ada di ini juga ada di area mid lane beserta juga dengan Hengki ini atau KYY. Dia bakal mencoba untuk bermain lebih agresif lagi walaupun harus berhati-hati terhadap gledeknya Eudora. Karena gledeknya Eudora itu bahaya banget. Kalau sampai di early game dia menuju ke arah Grok, itu bakal langsung sakit dan itu batu langsung rasa tahu, Pak. Iya, batu rasa tahu itu empuk. Matt, hampir aja Matt, hati-hati Matt. Kamu bikin casternya jantungan Matt, satu darah terakhir tapi gak mau pulang. Sneaky, mulai dilakukan recall oleh Ohab. Alright, ada Mr. Badut di area bawah kali ini dengan Paquito-nya, dengan head to head bersama dengan Edward. Dimana kita tahu perubahan dari roster dari Blacklist International masih nggak ada yang terlalu berubah, tapi Dead Sonata kali ini kepada seorang Oheb ditahan dulu. Pinter dari seorang Brans kali ini. Bener-bener ditahan dulu sama Brans. Dia nggak mau terburu-buru untuk langsung menghajar ke arah Blacklist karena dia tahu Ruby itu hero-nya bisa loncat-loncat kayak Clancy ya. Betul. Clancy di puncak tuh Pak. Sate Clancy Sate, Pak. Tapi ternyata Hayabusanya mau nggak mau gosong maning digledekin sama seorang Eudoranya Haji. Aduh, tadi kalau kita lihat dari match sepertinya masih memaksakan untuk berada di atas, tapi kita lihat dari turtle-nya udah mulai dipok oleh teman-teman dari Blacklist International. Wise kali ini berada di garis depan, gak jadi di reset begitu aja oleh teman-teman Blacklist. Dan karena teman-teman Veteran Alpha sudah berada di posnya masing-masing, terutama dari Mr. Badut kali ini coba untuk menjaga pergerakan dan juga kesustenan di area bawah. Gak mau terlalu gegabah karena ada 3 orang dari Blacklist. Sudah ada Eudora, sudah ada Rafaela dan juga Edward di area bawah. So, buat teman-teman yang belum tahu, Mr. Badut ini adalah Repo. Mencoba untuk di-gang, mencoba untuk jab, mundur ke arah belakang, masih digledek dengan Thunder Red, masih bisa dihindarin sama Repo dengan flick out-nya. Meanwhile, di Veteran Alpha, mereka nggak mau menyanyiakan waktu dan berhasil mengamankan Turtle yang pertama. Tidak mau menyanyiakan buying time yang dilakukan oleh seorang Repo di area bawah, dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan Brans kali ini terutama dari Veteran Alpha sudah mengungguli dari segi gold ya, tapi kita lihat dari atas I'm offended-nya ke arah seorang Matt masih bisa bertahan walaupun belum mengeluarkan sebuah shadow kill. Wolf dicolok ya? Wolf yang dapat Ruby kan? Ruby. Oheb. Iya. Oke, ternyata tadi untuk mencuri gold buff yang lagi coba untuk dihajar sama si Matt. Oheb get the gold buff. But ya hampir dapat dua-duanya sih. Dari gold buff sama dari Hayabusa, tapi Tapi kan kesit ya Pak, Quad Shadow. Iya, masih ada Quad Shadow untuk segera menghindari I'm offended and don't run. Oke. Yes. Kita lihat dari Wise dan juga Haji sama Om Venus trio Lestari berada di area mid kali ini benar-benar mengerikan. Tapi ada KYY yang selalu menjaga pergerakan dari 3 orang ini. Pop up kali ini. Dead Sonata belum connect juga tadi ya ternyata ya, masih belum ada ini ya. Saya udah ngegas aja nih Pak, biasa. Bawaannya kayak wah gitu. Meriah ya kita ya Pak. Pelan-pelan, gak apa-apa biar penonton juga semakin semangat. Sedangkan ini terjadi 1v1 situation antara Benedetta yang digunakan oleh Edward dan juga Mr. Badut yang menggunakan Paquito Kito. Mencoba untuk ditabrak-tabrak dari udah sekarat banget. Apakah bakal ditumbangkan karena dia nggak menggunakan execute. Tapi masih ada elapsed daytime yang on point. Dia masih bisa kabur sedangkan Shadow Kiro menuju ke arah seorang Oheb yang hampir aja ke take down. Masih bisa selamat. Karena hampir tidak akan pernah cukup untuk seorang Ruby-nya masih bisa mundur ke area belakang. Dan kita lihat sementara itu Wise-nya udah nggak ada Bragamornya lagi. Karena Rhapsody dari seorang Brans harus mundur karena dari Om Venus masih cukup jauh perjalanan. Tapi kita lihat Oheb-nya udah mulai diincar oleh KYY. What a play dari seorang KYY. Mendapatkan satu kill ke arah seorang Oheb di arah Grok atas. nabrak tembok.
X. Grok nabrak Ruby lagi muter. Centang. Langsung mencoba untuk dihajar. Kali ini Ripo dalam bahaya. Dia pun langsung ter-take down oleh 3 orang hero dari Blacklist International. Vader S-Strike mulai dipop up menuju ke arah seorang Haji. Ditambah lagi Guardians Barrier dari seorang Grok. KYY berhasil menghalau pergerakan Blacklist dan mereka berhasil mendapatkan outer middle turretnya. Yes. Di area atas sudah dapat, di area bawah midnya dapat, tapi di area bawah kali ini hanya untuk Blacklist International karena teman-teman dari Bigetron Alpha bisa objektifnya mendapatkan menang satu sih. turtle yang kedua. Tempo udah mulai dipegang. Dengan gak adanya outer middle turret, mapping harusnya udah mulai enak dari Bigetron Alpha. Yang penting apa? Jangan sampai ke bawah, jadi makin cepat temponya, malah bisa dihilangin sama Blacklist dan dibalikin. Nah ini contohnya digeledek-geledek menuju ke arah seorang Ripo. Knockout strike-nya masih belum kode ke arah siapapun. Dan ternyata Ripo pun harus berhasil ditumbangkan sama 4 hero. 4 orang harus menumbangkan seorang Ripo, tapi kita lihat Kayaya dan juga Rainbow saling bahu-membahu untuk mendefense area bawah. Karena mereka sadar ada seorang Matt di area atas yang bisa melakukan split push dengan sangat cepat dan juga sangat baik tentunya. Matt ini selalu melakukan split push juga. Ini sangat baik buat Bigetron Alpha supaya kenapa Blacklist mereka sengit bisa main nih, meta asik nih. solid atau meta Apakah yang Bigetron jadi Alpha dia bisa balas salah dendam satu guys? orang Di enggaknya MSC dia dikalahin guys. Mulai di pop up, langsung digajar dengan Wih, shadow kirunya. mati. Edward pun langsung tumbang. Ome Venus datang mencoba untuk backup, dia nggak punya kuat shadow lagi dan harus ditumbangkan Mati. 1 tukar 1. Tadi bagus banget dari Omega Venus dengan Holy Baptism-nya mendapatkan 1 stun ke arah seorang Objektifnya Matt. menang si Bigetron Udah Alpha. akhirnya ditumbangkan Matt-nya di area atas tadi kok lihat. Botol walaupun dia ada tadi ya, tapi dia nggak bisa nge-backup ya, mau nggak mau. Karena dia Iya. dengan Taret dan Botol adalah junglernya. Nggak punya Dia apa-apa harus juga dia. survive. Iya, jadi kalau sampai dia Botol lagi sampai Brans, ingetnya Botol melulu gara-gara tadi tim maksudnya Botol. Iya benar. Brans dia nggak boleh sampai ke take down karena sebagai jungler dia harus mati seminimal mungkin. Ya kan, untuk memberikan impact. Betul sekali dari final blow untuk clearing minion dari seorang Edward kali ini. Teman-teman dari Bigetron Alpha ternyata sudah menunggu pergerakannya dan Oheb kali ini bertukar posisi dengan seorang Edward kali ini berada di area bawah untuk berhadapan dengan seorang Ripo dan Turtle yang berikutnya akan muncul di tengah-tengah lane of down. Dalam waktu 3, 2, 1 ini dia Bapak Turtle yang terhormat. yang Tapi takut air. dari Brans dia udah under strike, udah ada endless battle juga. Ini ngebuat movement speed dia bakal kencang banget. Ditambah damage. Walaupun dengan Death Sonata ataupun Rhapsody itu bisa memberikan damage yang output yang maksimal juga. Dan Ripo langsung diajar begitu aja, ditabrak dengan Wild Charge menuju ke arah seorang Wise. Tapi sepertinya masih bisa survive, malah keadaan berbalik. Blacklist mencoba untuk langsung menghajar Kalalor walaupun masih ada portal 1 kali 24 jam. gila sih. PPKM gak boleh dekat-dekat ke arah. Apa yang terjadi guys? Turtle yang masih bisa dicuri oleh Wih, seorang turtle-nya Botol. dicuri, guys. Walaupun killing spree untuk seorang Haji. Gak masalah karena Brans bisa dapatkan Turtle yang berikutnya dan ini membuat teman-teman Bigetron Alpha Wah, apakah semakin mid di atas lane-nya angin hancur, walaupun mereka guys? kanan di area midnya 4 orang di area mid. Coba untuk ditahan oleh KYY, bakal sulit banget dan ada Om Fender kali ini KYY nggak bisa selamat kali ini. Tapi ada seorang Ripo dengan ada Death Sonata dikeluarkan oleh seorang dibalikin. Blast Sanity hanya di pick up untuk mundur saja jedar Jessica Iskandar. Ih, gimana tuh? Langsung dia pun langsung sanity hanya untuk ini ya escape ya ke arah belakang sana. Walaupun dari seorang Wah, Edward dibalikin benar-benar Edward. masih kendor eksekutif dari mulai langsung di pop up begitu saja. Dia mengincar ke arah Matt, gak mau memberikan free space untuk seorang Matt. Tapi kali ini Rainbow berada di garis depan memberikan informasi bahwa Benedetta-nya berada di area bawah. Kita bikin konten ntar. Adalah kemungkinan yang baik juga untuk seorang Ripo. Ini jangan. Yang lain dulu aja. Bisa menambah sustain. Lagi bikin konten. Kalau Sony Orange Popnya juga lagi diajar sama teman-teman dari Blacklist ya. Sebenarnya kalau dari segi item kita lihat udah ada Thunder Belt dari seorang Oh My Venus. Itu bakal memberikan slow effect yang sangat-sangat rese ketika dia menggunakan Light of Retribution menuju ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Udah ada War X dan juga Immortal untuk seorang Wise. Bahkan jadi kalau kita lihat teman-teman Wah, ada objektifnya menang, Cok. langsung mengusir Objektifnya menang Bigetron Alpha. Kayak ini garis depan. Udah dicicil aja udah kayak kreditan. Tapi masih bisa bertahan tentunya. Langsung diajar juga dengan Happy New-nya, tapi belum bisa connect dan memberikan impact yang maksimal menuju ke arah seorang Haji. Haji still survive, but Wise right now dia mencoba untuk melakukan clear lane di area mid lane. Ini kata Paulus ini banget ya, terjadi banget ya. Wise selalu berduaan terus sama Omega Venus. Meta Bener-bener bucin, Pak. Meta bucin. Ini kayak Aladdin sama Jasmine. Oh iya benar. I can show you the world.
aja terus ya. Ini dunia Land of Dawn milik berdua sih, saya ngontrak Pak, boleh lihat ya Pak. Yang lainnya tuh tugasnya cuma buat ini doang, membantu mereka berdua mencapai impiannya. Wow. Karakter pendukung Pak, biasa lah gitu aja hari-hari. Tapi efektif kan Pak? Efektif Artinya, banget. memang saat ini langsung di wild charge ke arah Edward dengan Feather Air Strike. Edward still survive. Dia mencoba untuk menggunakan Electro tapi Shadow Kirunya masih belum bisa maksimal. Malah ternyata Matt yang harus tumbang mega kill for Hachi. Yeah, because there's no more Quad Shadow Force Matt, so they will Di bed, cok. ya. Jadi mau nggak mau dia harus tumbang kali ini, tapi Brans di area atas kayaknya udah mulai di rame-rame aja. 4 orang di sana. Wah, What a play lightning bolt dibalikin. yang dikeluarkan oleh seorang Haji, membuat Brans nggak bisa berkutik di area atas. Ini yang harus hati-hati teman-teman. Iya. Blacklist sudah mulai main meta solid nih. Siapa yang sendirian kelihatan di map, langsung diculik kayak gini nih. Batu pun dia nggak peduli ya. Digebokin aja, mau kata tangannya bonyok habis ini sebodoh amat gitu. Langsung aja coba untuk dihajar, apalagi Dominance Ice baru jadi dapat sama Lord, Oheb. And right now Blacklist goes to the Pit Lord. Our Bigatron Alpha can do the steal the Lord right now. Yeah, we hope they can steal the Lord for the first time. So, Feather Ice lagi dikeluarkan kali ini pada seorang yang udah shutdown kali ini. Bahkan dari Lordnya udah tinggal sedikit lagi. Langsung Aditi gak didapatkan retribution oleh seorang Wise. Dan kali ini Ripo dalam bahaya, dia mencoba untuk dikejar-kejar. Dari seorang Kaye pun mencoba untuk melindungi Ripo. Edward malah dia langsung ditutupin tembok portal PPKM. Gak bisa kemana-mana, tapi Matt mau kemana dia lari? Kenapa nggak diserang? Gak tahu Pak. Ya, Kayaknya tuh Hayabusa udah ganti target Pak ke Purple Buff tadi. bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi Purple Buff-nya juga nggak jadi diamanin oleh teman-teman Black Gatron Alpha. So, ini akan Dibalikin, menjadi Cok. peperangan yang cukup brutal juga di area bawah, karena Lordnya berada di area bawah dan teman-teman Black Gatron Alpha harus bekerja keras untuk mendefense area pertahanan mereka. Oh, kalau tahu, Edward tuh masih punya execute. Bayangin tadi mereka kan dari udah sekarat banget kan. Kalau sampai dia mencoba untuk dive in, dihajar sama Phantom Slash langsung di-execute, itu Matt ninjanya balik lagi ke Naruto Pak. Ke Konoha. Nggak jadi ini. Nggak jadi pelarian, Nggak Pak. jadi pelarian. Gak jadi, baru mau masuk Akatsuki dia. Masuk Wings by Wings, mencoba untuk kabur dari seorang Rainbow karena itu benar-benar berbahaya. Tapi ini pergerakannya agak aneh ya. Dari Hayabusa langsung speed push di area mid, benar-benar mengganggu konsentrasi dari teman-teman Blacklist International. Bagus sekali sebenarnya pergerakannya. Dari Blacklist langsung mundur ke tengah, tapi kita lihat Feather Ice Strike ke arah seorang Haji udah sekarang tumbal, Goli Baptison dikeluarkan. Seorang Ripo udah sekarang tumbal, pada blow kali ini melupakan seorang Mr. Badut di area belakang sana. Tapi Kaye mencoba untuk dikejar langsung dengan 4 hero. Dicabik-cabik itu batu, double kill for Edward. And right now, Bigatron Alpha only have 3 heroes to defend their base. Apakah Blacklist International berhasil menghancurkan ke arah base turret? Karena sebenarnya waktu meninggalnya mereka tidak terlalu lama, karena dalam waktu 10 detik lagi Ripo bakal spam, dan dalam waktu 9 detik dari sekarang Kaye juga bakal spam. Wah sih benar-benar mengganggu banget, dia langsung mencoba cutting minion, bahkan minionnya maju menghancurkan inner turret di area mid kali ini untuk teman-teman Blacklist. Dan semua player sudah berkumpul di area mid untuk Bigatron Alpha. Berhasil memukul mundur, bahkan objektif Dibalikin, Cok. milik seorang Granger Branch bisa diamankan oleh Export. Di Mojen, taruh jempol kalian di kolom komentar sekarang dan ketik hashtag Indopride, hashtag BTR Win, karena kali ini BTR sangat membutuhkan dukungan dari kalian. Dead Sonata dilepaskan oleh seorang Branch, tapi hanya untuk mengusir teman-teman dari Blacklist International. Dari Bigatron Alpha pun masih menjaga jaraknya, mereka belum mau untuk komit melakukan team fight. Harus bersabar juga dari Blacklist untuk masuk ke area pertahanan Bigatron Alpha, dan Bigatron Alpha sepertinya harus bisa melakukan split push dengan adanya Hayabusa. Seperti ini adalah momentum yang tepat. Terjadi peperangan di area depan. Edward kali ini Rhapsody udah dikeluarkan oleh seorang Branch, tapi belum mengenai targetnya di arah belakang sana. Ini emang Edward ini udah terbukti dari MPL Filipina yang lalu ya. Iya. Kalau seandainya Gio nonton, itu bener-bener gila sih. Benedetta dari seorang Edward bener-bener gesit banget, membuat lawannya selalu kerepotan. Setuju banget. Dia sedikit irit ya. Iya, dari Bigatron Alpha ini harus benar-benar berhati-hati juga sama pergerakan ofensif dari seorang Edward. Dan kita lihat dari sisi itemnya War Axe, Blade of Despair, Malefic Nord, dan dia menuju ke arah Endless Battle untuk Hayabusanya Matt. Ya, dan kalau kita lihat dari Branch dia juga Pan Hunter Strike, Endless Battle, BOD, dan juga Malefic Roar. Dia nggak bikin item defense seperti Brute Force karena dia benar-benar mengincar untuk damage-nya. Karena udah ada Brock juga, ada Pakuito. Saking serunya guys. Saya coba tahu lebih mentengki di arah depan. Kita lihat guys.
kesempatan sih buat Bigetron Alpha. Karena kenapa? Di 15 menit. Jauh. Dan juga memang saat ini mapping dipegang sama Blacklist International. Tapi kalau dari segi hero, mereka punya hero high ground, Rainbow. Dengan Parshanya itu yang ngebuat Blacklist gak bisa sembarangan masuk. Tapi langsung digeledek aja mapnya. Astaga naga. Itu benar-benar langsung gosong maning. Dead Sonatanya belum terlalu connect ke arah siapapun. Dan KYY pun menggunakan wild charge untuk mundur ke arah belakang. Iya, langsung dipukul mundur teman-teman Bigetron Alpha karena Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance akan muncul di arena lane of down. Itu solid, Cok. Mulai dipok aja sama teman Blacklist, sudah ada Wise, sudah ada Venus, sama-sama memiliki Immortal, bakal sulit banget untuk di pick off. Tapi KYY garis depan kali ini memberikan informasi kepada teman-teman Bigetron Alpha. Hei teman-temanku, Lordnya sudah dipok loh. Yap, tapi kayaknya cukup berani dia mencoba untuk maju ke arah depan, sedangkan Ripo juga mulai ngintip-intip aja melihat situasi. Apakah Lordnya udah mulai sekarat? Karena Ripo bakal mencoba untuk nge-steal, tapi masih Power of Nature dan ternyata Rainbow berhasil mendapatkan Edward. Hanya tersisa 4 hero, Lordnya terreset, membuat Blacklist mengurungkan niat mereka menghajar ke arah Lord. What a play banget teman-teman Bigetron Alpha, mereka mendapatkan 1 poin kill ke arah Edward dan ini membuat tim Blacklist nggak boleh semena-mena, nggak boleh tiba-tiba gegabah mengambil Lordnya karena teman-teman dari Bigetron Alpha di area bawah Lagi bikin konten. Ranger Lu. juga Pakuito. Yang lain aja dulu. Masuki ke arah Lord. Lagi bikin konten ini. Karena Ayo kayak guys, ini, gerak guys. ini berperan dengan baik ya. Dia udah mulai cukup Wah. alot, apalagi seperti kita tahu. Nice. Dihajar Mati. begitu aja, masih Wah. bisa selamat ternyata. Flicker dari Haji on point banget, tepat waktu membuat dia selamat dari kejaran peluru Dead Sonatanya Branzen. Tapi bagus banget yang dilakukan oleh Matt, dia membuyarkan konsentrasi di Blacklist karena dia nge-push sampai ke atas, membiarkan teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang sudah hilang. Ini akan menjadi kesempatan emas berlian permata untuk Bigetron Alpha menangkan game yang pertama. Inilah yang sudah aku bilang bahwa Bigetron Alpha walaupun tadi keadaannya sedikit tertekan, mapping dipegang sama Blacklist, tapi mereka masih memiliki chance. Karena kenapa? Hero-nya ada hero high ground dari Rainbow yang sakit banget kalau dia mendarat. Belum lagi ada KYY yang bisa untuk open map. Ditambah ada lagi Ripo, seorang hero stopper area yang bisa menghentikan pergerakan dari Edward ataupun pergerakan dari Ruby. Ya memang harus hati-hati kan ketika Wise menggunakan Last Insanity. Asal sekali dia satu momen hilang, Last Insanity-nya nggak tepat sasaran, itu bisa langsung dipanis sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, harus perhatikan juga dari Wise-nya kali ini. Dan Lordnya sudah mulai masuk di area atas bersama dengan Matt-nya. Teman-teman Blacklist harus mundur amazing, nggak berani untuk masuk ke area depan lagi. Edward juga walaupun memiliki mobilitas yang sangat tinggi, tapi dia juga nggak mau gegabah. Kenapa kalau gegabah? Kalau gegabah bisa modar. Terlalu berbahaya ya. Peter Strike di pop up walaupun ada langsung Alecto Final Blow yang mengincar. Ketika Varsia mengangkat ketek, maka bawahnya bakal langsung dikasih karpet. Lordnya pun langsung dihancurkan begitu aja. Matt pun mencari jarak aman daripada dia ketangkep sama Wise. Itu bakal berbahaya banget. I'm offended yang belum kena siapa-siapa. Untung saja Oheb tidak mendapatkan 2 atau 3 player dari Bigetron Alpha. Kalau kena itu bakal bahaya banget karena teman-teman dari Blacklist itu udah banyak banget nunggu umpan lambung si Amik yang dilakukan oleh Oheb. Dan kita lihat teman-teman Bigetron Alpha walaupun dapat Lord, mereka belum bisa mendapatkan beberapa objektif di area inhibitor turret. Fakta menarik Apa itu kali? kedua tim yang bertanding saat ini sudah terbiasa sama yang namanya late game. Bagi mereka late game adalah makanan sehari-hari ketika turnamen. Jadi semakin late game mereka bakal semakin sabar, semakin fokus untuk bisa memenangkan gamenya. Ini bakal jadi match yang menarik karena dari kedua belah tim pasti nggak mau ngalah dia. Bener banget, ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang untuk kedua tim. Walaupun masih game pertama, mereka nggak mau kasih kendor serangan dan masih coba sabar. Dan Kolios bilang, dari MPL kemarin Bigetron juga mainnya selalu late game. Bahkan presentasi untuk menit selesai ini tuh bisa sekitar 30 menit. Nah, terus Blacklist Execration yang kerjain saya 57 menit pak. Casting saya, casternya waktu itu MPL Filipin kelakuan 57 menit, 3 menit lagi 1 jam. Itu lumayan tuh pak. Lumayan. Abis itu kayaknya 3 menit lagi harus nambah billing. Wah, luar biasa sih. Paket Jadi malam sama dong. operator, udah habis ya, Mantap. billingnya udah ditungguin gitu. Paket malam bang nambah. Yang anak warnet pasti tahu. Iya. Tapi Purple Buff-nya udah mulai mencoba untuk dihajar sama teman-teman dari Bigetron Alpha dan berhasil diamankan sama seorang Brax. Walaupun kayaknya kalau di late game kayak gini enakan dikasih ke Rainbow gak sih biar dia cepat cooldown-nya? Iya, iya kalau disetujui kayak gitu. Tapi mungkin ada strategi lain atau mungkin dikasih ke Matt juga bisa. Tapi ada Feather Ice Strike yang udah di pop up oleh seorang Rainbow, memukul mundur dari teman-teman Blacklist. Mantap, Cok. Gerakan Wise dan juga Omai Venus benar-benar dua
player ini ngeri banget chemistry-nya. Dari Venus-nya dari jaraknya aja nggak terlalu jauh, dan dia tahu kalau misalnya Xborg itu memiliki sustain defense yang bagus. Dia punya immortal, dia punya kira-kira armor. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya mau gue heal ya gue heal, kalau enggak ya lu bisa bertahan sendiri lah. Mapping kali ini malah sama tempo dipegang lagi sama Blacklist ya, dimana begitu orang Alpha perlahan tapi pasti itu dipukul mundur loh Pak. Perhatiin nggak, dia balik ke arah base-nya bahkan untuk keluar. Kayak yang udah batu kayak gitu aja yang punya immune ketika dia power of nature deket tembok, mau nggak mau harus jaga jarak. Ngeri, Cok. Kalau enggak itu bakal langsung dihukum. Wah, di immune-nya lagi. Armornya langsung berkurang 2 bar ya Pak ya. Lumayan. Ngeri, Cok, ngeri. Bohemian Rhapsody ya Pak, lumayan sakit ya. Mama, Just kill a man. jadi nyanyi kita Pak. Aduh. Awas jatuh. Jatuh saya, Pak. Sayanya. Dat Sonata langsung mencoba untuk dikeluarkan, tapi Wise terus-terusan membakar, bikin batu dari KYY jadi areng. Vira Garmornya langsung hancur begitu saja. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dulu karena tanpa ada Viraga Armor maka tidak ada Beyblade yang bisa berputar dengan Last Insanity-nya. Benar sekali, dan Lord yang ketiga akan hadir tengah-tengah lane off, dan udah menghilang kali ini KYY yang nggak mau kelihatan, tapi lihat dari seorang Ripo-nya masih bisa flicker ke area belakang. Kalau dia tumbang ini akan menjadi kerugian. Terlihat dari Matt yang mencoba untuk mendapatkan seorang Edward, final ball dikeluarkan, belum ada shadow kill, masih coba dikejar terus menerus, benar-benar buying time yang sangat baik dari kedua player ini. Oh, ini mulai didorong karena dari minion juga udah mulai datang dari Begitu Alpha. So, satu hero dari Mantep, Blacklist Cok. dia harus fokus ke arah bottom Fokus, lane. fokus, Sedangkan fokus, dari fokus. Begitu Alpha mereka juga sedang melakukan setup di arah Lord Pit yang ada di dekat area top lane. Ini bakal Mantep, menjadi anjir. team fight kah? Apakah bakal dipancing teman-teman Kurang dari tidur Blacklist karena mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Edward ada di bottom lane. Aduh, itu yang namanya Brats, bahaya banget sendirian di area belakang. Immortal udah pecah sama Vendett, dan akhirnya bisa terculik dari teman-teman Blacklist Internasional. Pergerakan yang baik sekali dari 4 player Blacklist Internasional. Dia nggak peduli dengan ada Paku itu, dia nggak peduli dengan ada Matt. Dia mengincar seorang Brats dan harus menunggu sampai 1 menit ke depan. Karena ini berbahaya banget, satu persatu mulai terculik. Ripo, dia immortality langsung pecah, ditungguin sama 4 hero, dihajar dengan fire missile dan juga fire stay. Wise berhasil nge-tag dan menuju ke arah Ripo, tapi shadow kirunya Edward pun langsung tumbang. Gak ada minion yang tersisa untuk Matt menghajar ke arah base bottom turret ya, tapi Wise dan juga Blacklist mereka fokus menuju ke arah Lord, berduaan aja sama Ohap dan Henki. Dia sudah mendapatkan informasi apakah bakal terus dihajar, ternyata Rainbow-nya harus ter-take down. So gak bakal ada Feather Airstrike yang bisa mengganggu pergerakan Blacklist International mendapatkan Lordnya, sedangkan Henki immortality-nya masih ada. Dia mau gak mau harus wall charge ke arah belakang, dan apakah bakal direlakan karena Matt dengan Quad Shadow-nya mencoba untuk maju, dia menggocek-gocek. Apakah tapi kali ini Lordnya berhasil didapatkan oleh Blacklist International, dan di sini bahaya banget Matt-nya, dia nggak bisa kabur dengan Run Wolf King. Dia masih ada Quad Shadow, mundur ke arah belakang. Untung aja Matt tadi udah kena Holy Baptism, udah kena Emo Vendett, masih ada Quad Shadow yang bisa mempertahankan dirinya sampai dia bisa pulang kali ini. Dan dari segi item di menit ke-23 ini semua item udah jadi. Brute Force kali ini diamankan oleh seorang Branch karena Immortal tadi sudah pecah, mendingan dijual. Dan Xborg-nya udah punya Oracle, udah punya Ice Queen Wen. Ini bahaya banget. Dia sekali bakar itu bikin slow banget efeknya kepada lawan-lawan yang berada di garis depan. Bahaya banget karena dari Blacklist juga udah mulai masuk portal 1x24 jam PPKM dikeluarkan sama KYY, tapi seperti langsung diajar dengan Insanity-nya. Killing spree menuju ke arah Ripo yang harus ter-take down, sedangkan dari Sang Batu mencoba untuk melakukan defensive wall charge dikeluarkan menuju ke arah 2 hero sekaligus, tapi Sang Batu berubah menjadi arang. Immortality-nya pecah, masih terus dibakar-bakar. Kali ini batunya udah cukup panas untuk panggang barbecue. Dia pun langsung ter-take down. Matt juga immortality langsung pecah dan harus menggunakan shadow kirunya. Belum ada yang kena take down, Lordnya pun masuk. Ini menjadi game kemenangan pertama untuk Blacklist International. What a play GGWP from Dibantai, Blacklist Cok. International. They played well. They got the apa namanya tuh? Apa tuh? Apa sih? Terus saya tiba-tiba mikir bahasa Inggris ya kali ya. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Ini loh, tempo. Oh, ya tempo bahasa Tempo Inggrisnya. ya. Tempo ya tempo. They got the tempo.